Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Orang Jawa. Di video kali ini kita akan membahas tentang cerita kisah Ki Sabdo kuno, Jakalencing putra Raja Brawijaya V yang rendah hati. Kisah Ki Sabdo kuno ini menceritakan tentang dahulu kala kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan besar di Nusantara. Salah satu raja yang paling berpengaruh pada masa itu adalah Raja Brawijaya V. Raja Brawijaya V memiliki banyak keturunan dari istri-istrinya. Konon sang raja memiliki 117 anak, 97 laki-laki dan 20 perempuan. Dari sekian banyak putra itu tersebutlah seorang pangeran bernama Raden Langkir Surengbolo. Ia disebut juga dengan nama Jakalencing atau Arya Surengbolo. Jakalencing memiliki sifat yang baik. Ia rendah hati, karismatik dan suka menolong sesama. Ayahnya sangat menyayanginya. Ketika ayahnya meninggal, sebenarnya Jakalencinglah yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Namun saudaranya ingin menggantikan ayahnya menjadi raja. Raden Langkir Surengbolo mengalah dan merelakan kedudukannya. Ia tak mau ada perpecahan di kerajaan Majapahit. Raden Langkir Surengbolo lalu pergi mengembara. Dia pergi dari kerajaan Majapahit ke arah barat. Ia menyamar sebagai seorang pengembala itik. Dalam perjalanannya ia sering melewati desa yang miskin dan penduduk yang kelaparan. Raden Langkir Surengbolo sering menolong penduduk desa dengan meninggalkan telur itik di pinggir jalan yang ia lalui. Penduduk desa yang dilewatinya sangat senang menemukan telur-telur itu. Apa yang dilakukan Pangeran Arya Surengbolo ini sedikit banyak dapat membantu penduduk desa yang kelaparan. Mereka tidak mengetahui bahwa yang menolongnya adalah sang pangeran. Setelah sekian lama mengembara, sampailah Raden Langkir Surengbolo di sebuah bukit. Bukit ini menyerupai meja jika dilihat dari sekeliling. Bukit ini kemudian dinamai Gunung Kenap yang artinya dalam bahasa Jawa adalah meja kecil. Raden Langkir Surengbolo akhirnya menetap di tempat ini dan mengganti namanya menjadi Ki Sabdo kuno. Di tempat inilah Ki Sabdo kuno membangun keluarga. Beliau memiliki seorang anak yang bernama Reksadipa. Waktu demi waktu berlalu, tempat itu pun semakin banyak didatangi orang. Mereka menetap di Gunung Kenap di bawah perlindungan Ki Sabdo kuno. Tempat itu lama-lama menjadi sebuah permukiman. Ada beberapa desa di sana. Semua penduduk desa tersebut tunduk dan hormat kepada Ki Sabdo kuno. Selain menjadikan Ki Sabdo kuno sebagai sesepuh, mereka juga mengangkat Ki Sabdo kuno menjadi pemimpin. Hal itu dikarenakan Ki Sabdo kuno terkenal memiliki sifat yang sangat arif dan bijaksana. Setiap ada masalah yang tidak dapat diselesaikan, pasti mereka akan meminta pertolongan Ki Sabdo kuno. Ki Sabdo kuno menjadi panutan penduduk desa. Desa itu menjadi desa yang damai dan tentram. Suasana di desa itu juga nyaman dan penduduknya ramah-ramah. Salah satu tempat keramaian di desa itu adalah pasar-pasar yang hanya buka pada hari-hari tertentu. Reksadipa paling senang jika ada pasar wagi. Suatu hari, putra Ki Sabdo kuno yang mulai beranjak dewasa itu meminta izin kepada sang ayah untuk pergi ke pasar wagi. Dan sang anak berkata, "Ayah Anda, Ananda minta izin untuk nerat ke pasar." Dan sang ayahnya, "Baiklah anakku, pergilah dan hati-hati. Pasar ini hanya ada setiap 35 hari sekali." Pasar wagi adalah pasar yang hanya ada pada hari pasaran Jawa atau wagi. Pada hari itu hampir semua warga desa berkumpul. Suasana di pasar itu sangat ramai. Namun, hiruk pikuk itu tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan seseorang. Ia adalah Tirta Wijaya. "Wahai penduduk desa, kenapa kalian mau tunduk kepada si tua bangka Sabdo kuno? Ia itu manusia tidak berguna." Walaupun Ki Sabdo kuno tidak pernah menyakiti sesama dan selalu membantu kepada orang yang membutuhkan, tetap saja ada orang yang tidak suka kepadanya. Orang itu adalah Tirta Wijaya. Ia tidak senang Ki Sabdo kuno dihormati di daerah tersebut. Dia sering meremehkan Ki Sabdo kuno di depan penduduk. Tirta Wijaya bahkan sampai hati menghasut penduduk untuk membelot dan tidak tunduk pada Ki Sabdo kuno. Puncaknya,
Ia memaki-maki Ki Sabdoguna di hadapan penduduk desa di kerumunan pasar pada hari itu. Reksadipa yang sedang asik menikmati keramaian pasar mendengar teriakan Tirtawijaya yang memerahkan telinga. Anak Ki Sabdoguna itu langsung menyeruak di antara kerumunan orang dan menghampiri Tirtawijaya. Dia berkata, "Siapa kau dan apa maksudmu menjelek-menjelekkan ayahandaku?" Bukannya menjawab pertanyaan Reksadipa, Tirtawijaya malah melayangkan pukulan ke mukanya. Setelah Reksadipa tersungkur jatuh, Tirtawijaya menjawab, "Oh, jadi kau anak si tua bangka itu, kebetulan sekali." Mendengar perkataan Tirtawijaya, emosi Reksadipa terbakar. Ia segera bangkit dan membalas pukulan Tirtawijaya. Walaupun telah melayangkan pukulan dengan sekuat tenaga, Reksadipa tetap kalah. Ilmu Tirtawijaya lebih tinggi. Reksadipa yang masih muda memang baru diajari ilmu kanugaran dasar oleh ayahandanya. Tirtawijaya kemudian menyuruh Reksadipa pulang memanggil ayahnya. "Sekarang panggil si tua bangka itu, katakan padanya, aku Tirtawijaya menunggunya di sini. Sekarang akan kuhabisi dia. Ingat, jika sampai dia tidak datang, aku akan bakar seluruh desa." Ia menantang Ki Sabdoguna dan menunggunya di pasar saat itu juga. Sebenarnya sudah lama Ki Sabdoguna tahu tentang perangai Tirtawijaya ini, namun Ki Sabdoguna tidak pernah membalas. Ketika Reksadipa pulang dengan muka babak belur, Ki Sabdoguna sangat terkejut. Beliau berkata, "Siapa yang melakukan perbuatan ini padamu? Kamu berbuat onarkah di pasar?" Kemudian Reksadipa menjawab, "Mengapa kamu berkelahi di pasar?" Sang anak pun berkata, "Ampun ayah, Ananda tidak bermaksud membuat onar di pasar. Ananda juga tidak bermaksud berkelahi." "Tapi siapa yang melakukan ini padamu?" kata sang ayah Anda. "Dia mengaku bernama Tirtawijaya ayah. Dia berteriak, memfitnah dan menjelek-menjelekan ayahanda di pasar. Ananda tidak terima ayahanda dijelek-jelekan di depan orang banyak." Ketika Ananda bertanya, dia malah membalas dengan pukulan. Sekarang dia menantang ayahanda untuk bertarung dengannya. Dia masih menunggu di pasar. Orang seperti dia tidak perlu ditanggapi. "Sudah, sana masuk, bersihkan luka-lukamu," kata Ki Sabdoguna menjawab dengan bijak. "Tapi ayah, jika ayahanda tidak datang, dia mengancam akan menghancurkan desa." Kemudian Ki Sabdoguna meradang. Habislah kesabarannya. Ketika tahu anaknya pulang dengan tubuh babak belur, dia masih bisa bersabar. Tapi begitu Tirtawijaya sudah mengancam keselamatan banyak orang, ia tak dapat menahan amarahnya. Dan dengan geram, ia menuju pasar. Dia berkata, "Tirtawijaya, aku terima tantanganmu." "Hahaha, akhirnya tua bangga ini muncul juga. Ayo lawan aku." "Tirtawijaya, entah apa yang membakar kebencian di hatimu sampai kau mengancam hendak menghancurkan seluruh kampung." "Ah, banyak bicara. Sudah lama aku membencimu. Aku muak dengan tindak tandukmu," kata Tirtawijaya. "Ayo kita bertarung. Aku akan tunduk kepadamu jika kamu bisa mengalahkanku. Jika kau kalah, maka aku yang memimpin desa ini. Seluruh penduduk harus tunduk pada titahku." Kemudian terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Tirtawijaya yakin dengan ilmu yang dimilikinya, ia akan dapat mengalahkan Ki Sabdoguna. Tirtawijaya yang selalu menganggap remeh Ki Sabdoguna tidak tahu bahwa lawannya adalah putra Raja Brawijaya yang memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Karena sifat beliau yang rendah hati, ilmunya yang tinggi itu tak pernah ia tunjukkan kepada orang lain. Tanpa membutuhkan waktu yang lama, Ki Sabdoguna dengan mudah dapat mengalahkan Tirtawijaya. Ki Sabdoguna mengajar Tirtawijaya bisa-bisa hingga pasar itu hancur berantakan. Akhirnya Tirtawijaya tewas di tangan Ki Sabdoguna. Tidak sampai di situ, Ki Sabdoguna pun mengutuk keturunan Tirtawijaya. Ki Sabdoguna meminta maaf kepada penduduk atas semua kerusakan yang terjadi. Dia memerintahkan penduduk desa untuk menguburkan jasad Tirtawijaya. "Wahai penduduk desa, kuburkan jasad Tirtawijaya ini dengan layak." Kemudian para penduduk desa berkata, "Tapi di manakah kami harus menguburkannya, Ki Sabdoguna? Kami tidak rela mengubur jasadnya di desa ini. Bagaimana kalau kami bakar saja?"
Jangan kalian bakar jasadnya. Jika kalian tidak menghendaki makamnya di desa ini, kuburkanlah dia di perbatasan, kata Ki Sabdoguno. Sesuai dengan perintah Ki Sabdoguno, dibawalah tubuh Tirtawijaya itu keluar desa dan dikuburkan dengan ditumpuki bebatuan di perbatasan desa Kalirancang dan desa Kalijoyo. Selepas kejadian itu, penduduk desa dapat kembali hidup tenang seperti sedia kala. Namun, penduduk tidak berani memberi nama anak mereka dengan atau mengandung nama Tirta. Mereka percaya jika mereka memberi nama anaknya dengan nama itu, hidup anak mereka akan diliputi dengan kesialan. Kesialan itu bisa bermacam-macam, seperti hidup tidak tenang, selalu kekurangan, dan bahkan berumur pendek. Waktu demi waktu berlalu. Di ujung ajal Ki Sabdoguno, dia berwasiat agar dimakamkan di Gunung Kenep, bukan di makam kerajaan Majapahit. Reksadipa, jika aku meninggal nanti, makamkan aku di desa ini. Ampun ayahanda, bukankah ayahanda seharusnya dimakamkan di makam kerajaan Majapahit, tempat ayahanda seharusnya tinggal? Gunung Kenep ini telah menjadi rumahku. Di sini juga aku ingin menyatu, dekat dengan kalian dan penduduk desa, walaupun jiwaku telah tiada. Sesuai wasiat, penduduk setempat makamkan Ki Sabdoguno di desa itu. Penduduk kemudian meminta Reksadipa, anak dari Ki Sabdoguno, untuk menjadi pengganti sang ayah. Wahai Reksadipa, sudikah kiranya engkau menggantikan ayahanda memimpin desa ini? Kata warga di sini. Jika memang itu kehendak seluruh rakyat, saya tak akan menolaknya, jawab si Reksadipa. Ya, kami percaya engkau pun akan bijaksana dan setulus ayahandamu. Para warga pun menjawab. Mudah-mudahan paman, mudah-mudahan saya dapat mengemban amanat ini dengan baik, jawab si Reksadipa kembali. Setelah diangkat menjadi pemimpin desa, disebutlah namanya menjadi Ki Reksadipa. Sepeninggal Ki Sabdoguno, Reksadipa berunding dengan beberapa pemuka masyarakat untuk merancang apa yang sebaiknya dikerjakan. Perundingan itu sering dilaksanakan di tepi sungai. Oleh karena itu, desa tersebut dinamakan Desa Kalirancang. Desa Kalirancang dikelilingi oleh 7 gunung yang semuanya diberi nama memakai kata pager atau pagar. Di sebelah selatan bernama Pager Suru dan Pager Giong. Di sebelah timur adalah Pager Ijo dan Pager Jampes. Sementara di sebelah utara adalah Pager Sanggar, Pager Gembel, dan Pager Kemiri. Seperti ayahnya, ketika meninggal, Ki Reksadipa juga meminta dimakamkan di Gunung Kenep. Itulah kisah cerita Ki Sabdoguno, cerita rakyat dari Jawa Tengah, putra Brawijaya V yang rendah hati dan pernah menjadi pengembala itu. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mugi-mugi diberi manfaat lan matur nuwun.